aku mau ngobrol-ngobrol aja nih sama suami aku yang sekarang lagi menangani perkara yang sangat mulia. Kenapa aku bilang mulia? Karena sedang membela hak seorang ibu lansia, kemudian harus seketika kehilangan rumah itu. Dia kenalkan antara BL dengan Ibu En, kan begitu. Lalu dia perkenalkan notaris dengan Ibu En, begitu. Ini kan udah jelas nih. BL itu siapa sih? BL. Hai guys, ketemu lagi bersama kita Ray dan juga Angels. Di video kali ini aku diajak oleh Jihan akan ke suatu tempat bersama Angels yang lain. Kita akan melakukan penelusuran di sebuah tempat, di mana tempat tersebut nanti akan dijelaskan oleh Jihan, sejarah dari tempat tersebut, asal muasal, kronologi adanya tempat tersebut. Kita jangan kasih tahu dulu ya tempatnya di mana. Iya. Biarkan Jihan yang akan membawa kita ke sana. Oke guys, ready? Ready. Guys, sebelum kita jalan kita harus berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah, semoga penelusuran kali ini lancar, tidak ada kekurangan suatu apapun, semuanya diberikan kesehatan, kekuatan dan balik ke tempat tujuan dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go guys. Let's go. Cus. Aku di mobil aja deh. Aku di mobil aja boleh nggak? Aku nunggu di mobil boleh nggak Kari? Nunggu di mobil lebih serem Aja, soalnya Kari, sendiri. aja. Mendingan kita rame-rame. Hah? Come on, turun. Gimana sih turun diri? Awas. Guys, kita sudah sampai di lokasi. Ini belum kelihatan sama sekali karena gelap banget. Tolong dong. Setelah ke dalam baru akan kita kelihatan. Oh my god. Ayo, Angel saling. Oh my god. Janganlah ditarik, pegang saja. Semangat. Ini ada itunya, ada bannya. Betis gue keram. Cukup ini juga ya. Deg-degan juga ya. Merinding. Padahal dulu kita belum masuk loh. Jihan akan menuntun kita. Semuanya tenang, jangan panik. Semuanya berdoa dalam hati dan deket-deketan, jangan ada yang mencar, ya. Karena nanti kalau hilang susah nyarinya, ya. Terus kalau ada apa-apa jangan panik dan kasih kode aja, kasih tenangan karena pada dasarnya mereka juga nggak akan ganggu kita kalau kita juga nggak akan ini mereka gitu ya. Bagaimana, apakah kita bisa langsung masuk, Jihan? Iya, boleh. Oke. Let's go guys. Aku. Tadi dari baru nyampe udah ngedenger ada yang loncat. Ada yang jalan juga di belakang. Bapak-bapaknya itu udah tua atau belum? Terus dia tinggal di sini, maksudnya dia pemilik rumah ini. Iya, sebelumnya. Ini kan kayak bangunan rumah tapi belum jadi. Iya. Ini memang di setengah bangunan dia gagal dibangun atau bagaimana? Dia jadi kayak pengantin baru gitu, Kak, pasangan suami istri. Merinding. Terus Kayak dia ngebangun rumah ini bareng-bareng. Terus tapi karena dia kayak bangkrut di tengah-tengah, jadinya rumahnya nggak jadi. Dia pindah lah ke salah satu rumah. Si istrinya tuh neken-neken suaminya terus, neken-neken si orang ini ya yang ada di sini, buat rumah ini harus jadi sepenuhnya. oh, istrinya maksa gitu. Iya, maksa banget sama suaminya. Mereka udah meninggal. Sedangkan suaminya itu emang lagi nggak ada biaya. Maksudnya karena dia kan bangkrut ya, jadi biaya itu kayak berkurang gitu. Jadi si suaminya itu masih hidup atau udah meninggal atau belum? Suaminya udah meninggal.
Si istrinya? Istrinya masih hidup karena si suaminya itu dia nggak udah capek ditekan-tekan sama istrinya terus, jadi dia pergilah ke sini sendiri. Dia berusaha buat bangun rumah ini sendiri. Dia buat bangun rumah ini sendirian, tanpa bantuan orang lain, tanpa sepengetahuan istrinya juga. Terus nggak lama setelah itu, karena dia bangunnya sendirian, tanpa orang juga, dia jatuh dari lantai 2. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga arwahnya bisa diterima di sisi Allah. Semoga amalnya diterima di sisi Allah, tenang, arwah dan jasadnya. Terus dia sekarang masih tinggal di sini. Masih tinggal di sini, dia udah 10 tahun di sini. Terus posisi dia sekarang mana? Dari tadi dia di belakang kita kok, dari kita nyampe. Dia jahat apa enggak? Enggak, dia baik. Dia baik tuh. Jadi kamu gak usah takut. Selain dia ada orang lain kah? Mungkin dia Dari punya mana anak kah? atau belum. Dia belum sempat punya Oh, anak. bukan pengantin baru. Oh iya pengantin. Atau selain dari dia gitu? Ada orang-orang lain ke sini nyasar kah atau apakah? Dia penghuni sendiri, tunggal atau ada yang lain? Atau ada kiriman kah di sini ke sini? Ini Buangan sih cuma baru ada satu doang ya yang maksudnya yang nunjukin gitu. yang pemilik rumah ini. Iya, yang si Sosoknya cowok. tuh kayak gimana, serem apa? Coba digambarkan. Sosoknya dia tuh kayak gimana? Usia berapa tahun kurang lebih? Masih baru di kepala 3 sih. Baru kepala 3 ya kamu sih. Kepala 3 berarti seusia aku dong. Masih Iya, muda banget masih ya. muda. Pada saat dia meninggal kepala 3. Iya. Berarti sekarang udah 10 tahun, 40 tahun Iya. ya kali ya. Udah 40. Dia orang Indonesia atau orang luar? Indonesia. Orang Indonesia. Dia pekerjaannya apa? Dia bekerja dia pendiri salah satu perusahaan sih kan di Jakarta. Tapi bangkrut. Iya, bangkrut 10 tahun. Jadi mungkin dia stres gitu ya. dia stres, ditekan terus sama istrinya. Dia berusaha ngebangun rumah ini sendirian tanpa bantuan orang lain karena dia nggak ada biaya sama sekali. Dan dia jatuh dari lantai 2. Ayo guys, kita ke belakang biar lebih apa ya? Dekat dengan tempat. Biar lebih dekat dengan tempat dia jatuh. Tapi nggak akan kenapa-napa kan? Enggak kok, nggak apa-apa. Kita ke lokasi di tempat dia jatuh. Iya, Yakin? yakin. Yuk. Kan udah ingat kan? Kita nggak akan ganggu dan dia juga nggak akan ganggu. Permisi. Hati ya. Ini ada bersih-bersih di bawah. Hati-hati ya. Jadi dia jatuhnya di mana? Di sebelah sana, Kak. Jatuhnya dari sana. Iya, dari atas. Suci mau lihat nggak? Lihat aja biar gak Langsung meninggal penasaran. di tempat. Iya, karena dia kan kayak ada besi gitu di bawahnya. Kayak besi yang kayak gitu. Karena ini kan rumahnya belum nuncuk jadi gitu. kan. Ke badannya nuncuk. Iya. Tapi kedatangan kita ke sini dia marah nggak sih, maksudnya? Iya. Maksudnya Maksudnya dia nggak apa-apa risih nggak gitu? Coba kamu komunikasiin dulu sama dia. Kok dia nggak marah kok? Nggak marah? Enggak. Oh, tapi berarti dia baik ya. Dia baik sebenarnya. Cuman karena istrinya kayak neken-neken terus, jadi dia tuh kayak stres gitu. Sampai sekarang dia pasti kangen dong sama istrinya kan? Istrinya kan Isinya gimana sekarang? udah beda dunia sama dia. Istrinya jarang kesini sih, bahkan hampir nggak pernah kesini. Udah nggak ngurus-ngurusin lagi. Iya, karena dia mikirnya ya buat apa kali ngebangun rumah ini lagi. Ini kan udah 10 tahun juga kan kayak gini. Apa istrinya udah nikah lagi? Itu kurang tahu sih ya, kayak lebih jelasnya kan kurang tahu. Jadi dia berarti dalam kondisi sedih atau bagaimana? Iyalah pasti tadi dia sedih banget. Gimana Suci kamu? Apa yang kamu rasain? Takut. Terus ada kayak biung di kuping tuh. Biung-biung apa? Gak tahu kayak rame gitu di kuping. Rame? Heeh. Kalau Nanda?
Aku dari awal naik ke sini sih merinding, kayak nggak berhenti apa kak. Mikirnya kan awalnya kayak, aduh jangan suges deh, mungkin dingin ya. Tapi tuh makin lama merindingin terus kan, kalau dingin bentaran doang ya. Ini benar-benar sampai sekarang merindingnya. Merinding terus dari tadi nggak udah. Kalau aku kayak merasa di belakang kayak ada yang kayak ngikutin, ada kayak ada yang kayak diawasin gitu ya. iya, kayak dia ada di belakang terus. Dan dia itu penasaran gak sih dengan adanya kita datang ke sini? Iya, dia penasaran. Terus kamu bilangnya kita ngapain sih? Kita cuman kayak buat Jadi apa yang apa yang kamu iniin? Bilang-bilang ya. Nggak nangis. Dia nangis. Aku pengen nangis beneran. Pengen nangis. Emang kenapa? Dia ngadu sama kamu, dia curhat. Enggak sih, dia kayak nggak marah sama sekali, enggak, cuman kayak dia terima kan. Dia nerima, dia welcome karena dia kan selama ini kan kayak kesepian gitu. Jadi dia kayak pengen ada temen gitu ya. Iya. Tapi dia nggak gangguin kita kan, karena dia kan tahu kita beda dunia sama dia. Iya, dia nggak ganggu kok Kak. Dia kayak cuman dari tadi dia cuman ya udah gitu, jalan aja biasa. Jadi setiap hari dia sendiri gitu. Iya. Selama 10 tahun dia sendirian. Dan istrinya pun ya kesini pas baru meninggalnya aja dia kesini. Tapi kenapa dia nggak move on gitu ke tempat lain daripada dia di sini? Memori tentang istrinya keinget terus. Dia cari temen ke suatu tempat yang banyak makhluk lainnya. Dia mikirnya kan ini rumah yang dia bangun sendiri Kak. Maka jadi payah dia sendiri. Jadi sebelum ada yang nempatin rumah ini, dia masih pengen di sini. Tapi ya kalau bisa misalkan udah ada yang ngebeli tanah ini gitu, jadi ajiin dulu aja. Dia pengen didoain juga ya. Iya. Oke, jadi tadi sedikit banyaknya udah Jihan jelaskan penelusuran dari rumah ini seperti apa. Kita nggak ada niat gimana-gimana, dan kita sangat memahami keadaan penghuni rumah ini, dan kita doakan pemilik rumahnya muslim. Nah, kita doakan semoga dia lebih tenang di sana, jiwanya lebih tenang, dan bisa istirahat lah dengan tenang di dunianya gitu. Jihan tadi kita sempat minta untuk masuk ke dalam, dia masuk ke dalam Jihan, tapi Jihan tidak menerima karena terlalu terlalu dini banget. Terus kayak ini kan pertama kali, terus kayak dia juga berat banget lah auranya. Auranya berat banget. Next lah. Oke, nggak apa-apa. Gimana kalian? Jangan lupa ya untuk mendoakan juga pemilik rumah ini supaya tentram, nggak ganggu siapa-siapa, dan dia bisa istirahat dengan tenang. Karena biasanya kita juga akan seperti dia gitu. Kita akan menyusul dia, hanya saja kita nggak pernah tahu kan kapan waktu itu terjadi. Jadi kita harus lebih banyak bersyukur lah, karena sampai sekarang kita masih diberikan kehidupan ini. Oke guys, lama-lama di sini juga nggak baik juga. Ini kan angin malam dan udah tengah malam sekali. Mungkin teman-teman juga pada kedinginan, pada capek, pada lapar juga. Setelah ini kita akan balik lagi ya ke studio. Kamu juga bisa lebih leluasa menceritakan secara detail apa yang terjadi di rumah ini, karena tadi dia juga sempat kayak tertahan-tahan karena aura yang sangat berat tersebut gitu. Ya, langsung aja kita menuju ke studio. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati guys. Pas pertama aku nyampe di rumah kosong ini, aku sempat kaget. Di depan itu kan rumputnya pada tinggi-tinggi. Oh, berarti ini rumah udah lama juga kan, nggak ada penghuninya, nggak diurus. Pokoknya perasaan aku udah nggak enak aja gitu pas masuk. Terus aku kayak ngedenger suara loncat gitu, orang loncat. Terus aku tangigihan kan, beneran ada yang loncat di belakang aku. Kaki aku langsung kayak merinding gitu, kayak gemeter, panas hawanya, badan tuh kayak udah nggak enak aja, pengen pulang, udah stop aja gitu dalam hati tuh. Ya gimana nih. Terus pas aku denger ceritanya tentang histori rumah ini,
lumayan ini sih sedih ya, kayak ngedenger cerita pasangan pengantin baru yang berusaha membangun rumah tapi harus berakhir dengan cara tragis seperti itu. Kayak sedih banget sih aku. Ya mudah-mudahan lah arwahnya bisa tenang, bisa diterima di sisi Allah. Berdoa aja ya guys, semoga semuanya berjalan dengan baik-baik aja. Kamu gimana? Ada apa lagi? Aku deh. Waktu aku pertama datang ke sini tuh kayak kaget pas sampai, kok ini sepi banget, jauh dari rumah orang-orang gitu, gelap, terus kayak rumahnya tuh udah hampir ditutupin sama pohon-pohon, rumput-rumput kan, kayak merinding aja ngeliatnya. Terus pas naik tuh kayak takut, gak berani kayak pengen gak usah kesana aja bisa gak sih, takut kenapa-napa kan kita semua. Tapi kayak katanya ya udah aman kan, akhirnya kesana terus merinding banget kaki aku, terus pusing juga kan, berat gitu, kayak takut kenapa-napa, makin panik aku kan. Terus dengar ceritanya dari kata Jihan, ini adalah apa namanya, suami yang membangun rumah ini sendiri karena istrinya apa namanya menuntut dia untuk menyelesaikan bangunan ini karena dia tidak bisa menyelesaikan, bangkrut kan. Sedih ya. Kasihan, iya, dia apa lagi berusaha berjuang untuk membangun rumah ini tapi ternyata dia jatuh dari lantai 2. Kasihan. Dan dia hanya seorang diri ya. Iya, dia ada cuma sendiri, nggak ada yang bantu. Pada kejadiannya juga udah 10 tahun yang lalu, mungkin kayak udah lama banget. Kasihan sih. Ya aku cuma bisa berdoa aja, semoga dia tenang di sana, diterima di sisi Allah. Terus itu aja. Aku pengen pulang. Kalau aku sih waktu pertama datang ke sini udah kayak nggak ngeh tempatnya di mana, soalnya tuh bener-bener gelap. Terus semuanya tuh rumput-rumput gitu, nggak kelihatan, bener-bener gelap. Dan ini kan udah jam berapa ya, jadi kayak takut banget. Tadi udah ngomong sama Kari, aku bisa nunggu di mobil aja nggak, tapi kata Kari lebih serem di mobil. Iya juga sih, makanya aku ikut. Terus tuh kan manjat gitu ya, soalnya tinggi banget. Terus aku manjat, itu benar-benar udah ngerasa merinding banget. Awalnya aku tuh mikir kayak, oh mungkin aku lagi kedinginan sih, tapi kok kedinginan dari awal pembicaraan sampai akhir pembicaraan aku masih merinding, kayaknya ada sesuatu deh. Terus tadi waktu kita udah mau balik sih, kepala aku jadi berat gitu, kayak aneh aja gitu, kayak serem banget deh. Nggak tahu, serem, takut, pulang aja lah. Udah. Terus dengan cerita yang tadi Jihan ceritain gimana? Iya, terus denger cerita Jihan tadi sih kayak sedih juga ya, bapak-bapak itu yang kayak dia udah ngebangun rumahnya, terus istrinya yang kayak gitu. Kayak sedih aja gitu ceritanya. Dan untungnya sih dia baik, jadi kayak welcome gitu sama kita, nggak yang kayak risih gitu kita datang ke sana. Alhamdulillahnya sih itu, jadi nggak ada yang kenapa-napa, nggak diganggu sama sekali. Iya. Kalau kamu, Suci? Kalau aku pertama datang ke sini tuh kaget banget, soalnya kan biasanya kan bangunan rumah tuh pondasinya tuh kayak ceper, nggak nanjak gitu, kenapa bawah. Aku kaget, ini pintu gerbangnya nggak ada, maksudnya langsung nanjak gitu, langsung kayak alang-alang, kok kayak kita ke puncak gitu, tau gak kak? Terus aku kayak, ini bener ada rumah kah di dalamnya? Soalnya kayak kita mau ke suatu hutan yang di dalam hutan tuh ada rumah, kayak gitu jalannya. Terus aku sampai sono tuh kayak kuping aku udah rame, gak tau kayak pasar gitu lah pokoknya. Serius, aku makanya begini-gini mulu karena kuping aku kayak berisik apa, kayak berisik. Padahal di situ sepi kan. Iya. Cuma Terus kita doang. pundak aku tuh rada berat. Aku emang kalau misalkan tempat sepi atau apa tuh pundak selalu kayak berat apa kak? Gak tahu. Ada yang rangkul. Iya, gak tahu, berat banget. Ada yang rangkul Iya, kata Jihan. berat sama ada suara pasar lah, rame gitu lah. Gak tahu. Mungkin karena rumah udah lama juga kali ya. Iya. Terus setelah kamu tahu ceritanya dari Jihan gimana? Pertama sih aku juga sedih mendengarnya karena baru loh, pengantin baru yang lagi lagi cinta-cintanya, terus kehilangan harta buat membangun rumah. Ya sedih juga sih. Tapi aku takutnya dia ngikutin sampai rumah. Makanya aku Kalau Bang Jihan ngikutin apa yang kamu lakuin? tidur sama mama, kagak mau tidur sendiri dah. Oke. Tadi pas pertama kita nyampe nih, belum nyampe ke atas, baru nyampe di mobil doang. Itu jalanannya aja udah sepi banget.
Jadi bisa ya dia bangun rumah di sini di tengah-tengah, walaupun di perumahan dia nggak punya tetangga gitu. Nyari yang pojokan. Iya, nyari pojokan, terus di depan rumahnya itu gak ada rumah lagi, samping kanan samping kiri udah gak ada rumah lagi, dia doang sendiri dan dia paling tinggi sendiri gitu. Nggak tahu pada saat dia bangun rumah itu apa mungkin dia emang sengaja pilih lokasi yang sepi ini supaya lebih private mungkin dengan keluarganya. Pas nyampe gelap sekali, sama sekali nggak kita melihat itu rumah gitu, itu pokoknya hitam aja dan tanah aja begitu. Pas deket datang ternyata tanah semua dan kita harus loncat sampai baju aku kena tanah juga, celana aku tanah semua. Begitu kita nyampe ke atas barulah terlihat, oh ada bangunan rumah ternyata yang belum jadi. Dari situ kita lihat ini kayaknya bangunannya ini baru setengah doang nih, karena apa, belum sempet dicat, belum sempet diapa-apain, baru disemen doang tapi udah kayak begini, banyak alang-alangnya. Dan Jihan di situ langsung menceritakan kronologi dari pembuatan rumah tersebut. Ternyata bapak itu yang pengantin baru yang sedang berbulan madu, dia menyelesaikan pembangunan rumah, tetapi pada saat itu juga istrinya benar-benar menuntut untuk dia menyelesaikan rumah di tengah kebangkrutannya dia sebagai pemimpin perusahaan tersebut. Dari situ perasaan aku pada saat di atas itu, kalau aku merasa di belakang itu dia itu lagi berdiri lagi ngeliatin kita, dan dia lagi kayak mau ngapain nih orang gitu, kayak mau jahat apa enggak gitu loh, kayak dia kayak penasaran, tapi dia juga nggak akan ngeganggu, cuman dia menampakkan sama angelsku semua ada yang suaranya, terus kaki aku juga kayak tadi berat melangkah, terus di belakang tuh kayak apa sih, kayak deket banget gitu loh, dia kayak deket banget, kayak ada suara nafas, nggak tahu nafasnya siapa, tapi kayak orang lagi nafas gitu loh di kuping aku tuh kayak begitu. Cuman aku nggak mau ngomong sama angels karena aku menjaga supaya mereka juga nggak takut, padahal dalam hatinya aku juga sendiri takut dan merasakan, tapi aku stay cool biasa gitu, walaupun dalam hati aku berzikir terus, istighfar, dan alhamdulillah kita setelah nunggu sekian lama, sebenarnya aku sebenarnya pengen ngomong sama bapak-bapak itu ya melalui Jihan, tapi Jihan gak siap karena dia baru bertemu bapak itu dan auranya terlalu berat, jadi dia memutuskan untuk tidak berani untuk bapak itu masuk ke dalam tubuhnya Jihan. Karena aku saking penasarannya gitu, aku pengen nanya gitu semuanya kisah hidupnya dia supaya jadi pembelajaran buat kita juga, tapi akhirnya nggak berhasil. Jadi aku putuskan, aku dan Angels untuk langsung balik ke mobil ini dan kita menceritakan di sini aja. Nah, aku penasarannya langsung aja aku mau tanya juga sama Jihan detailnya tuh seperti apa, karena tadi sempat terputus-putus juga penjelasan, karena hawa di dalam itu sangat benar-benar merinding dan membuat kita semua pada ketakutan. Gimana, apa yang tadi sebenarnya si bapak-bapak itu komunikasikan kepada Jihan? Tadi itu sempat ditanya juga kan, dia udah berapa lama tinggal di sini, apa dia penghuni rumah sini gitu, dia pemilik rumah ini apa bukan. Kayak dia yang dituntut sama istrinya buat terus-terusan ngebangun rumah ini, padahal suaminya tuh kan emang lagi bangkrut, lagi nggak ada usaha sama sekali. Jadinya karena suaminya capek dituntut terus sama istrinya buat ngebangun rumah ini, dia ngebangun sendiri rumahnya tanpa bantuan orang lain karena dia nggak punya biaya buat minta tolong sama orang lain. Ya, tapi padahal kan dia kan maksudnya seorang pemimpin rumah tangga gitu, kalau misalnya istrinya mendesak kan dia bisa ngebilangin istrinya jangan seperti itu, ya tegas lah jadi seorang pemimpin rumah tangga. Kenapa dia nggak lakukan itu, sehingga kalau dia lakukan itu kan nggak akan terjadi hal seperti ini. Dia terlalu sayang kali ya sama istrinya, tadi juga nggak sempet nanya kayak gitu sih. Next day misalkan kesini lagi ditanyain, terus tadi di dalam juga apa yang kamu rasakan? Ya itu ada yang loncat, kayak ada orang lewat di belakang jalan kaki sampai nggak berhenti tuh orangnya, kayak mundar mandir terus di belakang. Terus tadi kayak ngeliat kayak di dinding tuh kayak ada bercak darah gitu, tapi pas diperhatiin baik-baik kok nggak ada gitu. Makanya dari situ kayak udah deh, next aja kita kesini lagi. Tapi kamu sendiri tadi
mengalami ketakutan yang luar biasa nggak dengan adanya bapak itu? Ketakutan sih pasti ada ya Kak ya. Terus kayak tadi juga sempet kayak nggak tahu kenapa karena auranya dia gede banget kali ya. Terus sampai tadi kayak pengen nangis gitu, sampai udah benar-benar ngeluarin air mata sih tadi. Itu gara-gara ngelihat si bercak darah tadi, tiba-tiba air mata keluar sendiri gitu. Terus langsung kayak udah deh gitu, udahin aja. Oke, guys, ini semua buat pembelajaran buat kita. Kenapa aku ajak ke sini supaya kita semua bersyukur dengan kehidupan kita yang sekarang. Bahwasanya kita masih diberikan kehidupan sampai sekarang, tidak terpisah dari keluarga yang kita cintai, dan juga kita menyadari bahwa ada makhluk lain di dunia lain yang memang mereka hidup di alamnya begitu. Jadi Angels ini benar-benar lengkap, melengkapi semuanya, mempelajari apa yang sudah aku berikan. Dan di dunia ini juga ada hal-hal lain yang harus kita, ada sisi lain dari dunia ini yang harus kita lihat dan kita perhatikan dan kita syukuri. Oke Angels, sudah pada capek ya? Oke, sekarang kita langsung aja kita pulang, istirahat di tempat masing-masing. Jangan lupa membersihkan diri setelah pulang. Kalian harus mandi, harus berwudu, harus langsung keramas, langsung membersihkan diri. Dan jangan sampai kosong pikirannya di rumah, jangan sampai sendirian. Penuhi kalau ada yang bagaimana langsung berzikir aja, berzikir sehingga hati kita menjadi lebih tenang ya. Bahwa semua itu ada dunianya masing-masing, nggak akan saling mengganggu. Dan bagaimanapun mudah-mudahan si bapak itu yang tadi kita kunjungin juga tentram di alam sana dan bisa lebih menerima dengan kenyataan bahwa kenapa dia harus ditakdirkan meninggal seperti itu, karena semua udah takdir Allah gitu. Dan kita harus pulang juga. Pokoknya sehat terus buat kalian semua, jaga stamina. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di channel YouTube Ray Utami dan Benua. Kita pamit ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.